我明白了，在替我们守夜，无察觉，因为有人。可为什么我们好？这个世界没那么简单。 Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Slay the God episode kelima. Dan langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbarunya. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Chie bersama dengan anggota Night Watcher yang sekarang mereka telah mendapatkan misi baru yang dimana ternyata di sekolahnya Chie telah mendapatkan serangan dari makhluk mistik secara diam-diam yang dimana di sana adanya seorang murid yang bernama Yifei sekaligus merupakan temannya Chie di sekolah melaporkan bahwasannya ia melihat adanya penampakan dari makhluk mistik dengan makhluk mistik tersebut memiliki wujud seperti seekor ular dan Kapten Changyan juga telah menjelaskan bahwasannya makhluk ular ini merupakan makhluk yang berbahaya karena ia menggunakan tubuh manusia yang tak bernyawa lagi sebagai perkembangbiakan dan juga ini sangat sulit sekali untuk bisa dideteksi karena makhluk kuno ini bisa berubah wujud menjadi manusia biasa membuatnya sulit untuk dibedakan dengan manusia yang sudah terinfeksi ataupun belum. Dan untuk rencana terakhir mereka jika mereka tidak mampu menyelesaikan masalah ini maka mereka akan menggunakan sebuah harta kuno yang disebut dengan harta Gaga yang dimana harta itu akan memberikan tanda peringatan yang sangat besar untuk meminta bantuan. Dan sedangkan untuk menyelesaikan masalah ini pertama-tama mereka harus memasuki dulu sekolah ini dengan mereka yang akan bersekolah di tempat tersebut mencari informasi lebih dalam lagi mengenai sekolah itu dan juga makhluk kuno yang tinggal di sana. Kemudian pun pada misi ini Chie bersama Hongyi dan juga Shonan mereka akan masuk ke dalam sekolah untuk menyamar menjadi murid mencari informasi mengenai monster kuno di dalam sekolah dan di sini Yifei juga ikut bersama mereka. Yifei yang melihat Chie telah memasuki organisasi rahasia seperti Night Watcher ini sangat kagum kepada Chie karena ia juga telah mendengar bahwasannya Chie telah bergabung menjadi anggota tentara tetapi tak menyangka akan menjadi anggota rahasia langsung. Yang hal ini pun membuat Yifei merasa iri kepada Chie dan dirinya juga ingin bergabung bersama mereka karena ia ingin menjadi seorang prajurit keren seperti mereka. Lalu mereka pun memasuki sekolah dengan mereka manjat pagar. Sedangkan anggota Night Watcher lainnya mereka bersiap-siap di luar sekolah dengan mereka telah mempersiapkan segala larangan agar para monster tidak bisa keluar dari sekolah. Sedangkan Chie bersama teman-temannya yang telah lompat pagar, di sini Chie meminta kepada Yifei untuk memberitahu di mana lokasi dari asrama perempuan yang di sini akan dilakukan pemisahan oleh Hongyi dan juga Shonan. Dengan di sini mereka akan mencari seorang murid bernama Liu Shoyan. Setelah mereka berbencar, Chie pun melakukan pemisahan dengan para murid lainnya dengan dirinya menggunakan penglihatan persepsi spiritualnya yang dimana dengan kekuatan penglihatan supernya Chie bisa mendeteksi mana manusia yang sudah terinfeksi oleh ular ataupun belum. Dengan ia bisa melihat wujud sebenarnya dari mereka. Dan di sini Chie sudah melihat adanya dua murid yang telah terinfeksi oleh monster ular, tetapi di sini Chie masih belum menemukan Liu Shoyan yang merupakan induk mereka, alias orang yang telah menyebarkan infeksi dari monster ular ini. Dan Chie melaporkan hal ini kepada komandannya. Dan komandannya pun menyuruh kepada Chie untuk segera mencari keberadaan dari Liu Shoyan. Sedangkan untuk Hongyi dan juga Shonan di sini mereka masuk ke dalam asrama yang ditempati oleh Liu Shoyan yang ternyata di dalam asrama tersebut adanya kulit manusia yang digantung. Alias ini merupakan metode penyamaran dari para manusia ular ini. Jadinya mereka menggunakan kulit tersebut untuk menyamar. Sedangkan di tempat dari Komandan Changyan bersama dengan bawahannya, di sana mereka berdua pergi ke tempat dari keluarga dari Liu Shoyan dan langsung sang komandan menjalankan operasi penghabisan kepada mereka yang ternyata mereka juga merupakan manusia ular. Sedangkan Chie ia berada di luar dari lapangan sekolah yang di sini sekolahan sedang mengadakan upacara
bendera, dan Cie memanfaatkan hal ini untuk menggunakan penglihatan persepsi spiritualnya melihat murid siapa saja yang telah terinfeksi oleh monster ular, yang di sini ternyata orang yang telah terinfeksi oleh monster ular memiliki jumlah yang sangat banyak, bahkan lebih dari Slusin. Tetapi sekarang Cie masih belum menemukan keberadaan dari Liu Xiaoyan, dan Cie di sini disuruh untuk mencari keberadaan dari Liu Xiaoyan karena dari komandan sendiri telah memberikan perintah jika mereka bisa menghancurkan induknya, maka para anak-anaknya juga akan kehilangan nyawa mereka. Jadi agar misi ini bisa berjalan dengan lebih cepat, mereka harus membasmi induknya terlebih dahulu. Dan setelah itu pun anggota dari Night Watcher mereka mengaktifkan segel larangan untuk mengurung sekolah agar monster itu tidak bisa kabur. Dan juga sang komandan telah memberikan izin kepada para anggotanya untuk menjalankan misi dengan menggunakan senjata mereka. Tetapi di saat itu sang komandan mendapatkan pertanyaan dari asistennya kenapa di sini Cie telah mendapatkan misi ke lapangan. Padahal Cie itu merupakan agen dewa dan sangat berbahaya jika Cie malah diculik oleh para anggota dari dewa kuno. Sang komandan pun menjawab bahwasanya Cie merupakan orang yang spesial dan ia percaya kepada Cie. Dan tak disangka para pasukan ular di sini telah mengetahui keberadaan dari Night Watcher, yaitu Cie bersama dengan teman-temannya. Dan para pasukan ular ini pun langsung menunjukkan identitas mereka sebenarnya kepada Cie dan juga teman-temannya, serta menghabisi Cie dan juga teman-temannya, melindungi induk mereka dari para pasukan Night Watcher seperti Cie. Yang lalu pun Cie bersama dengan anggotanya mulai melakukan pertempuran melawan para pasukan ular tersebut. Yang dalam misi ini terjadilah pertempuran yang menegangkan antara Cie bersama teman-temannya melawan para pasukan ular di tempat yang berbeda-beda. Hong Yi bersama dengan Shonan, mereka berdua melakukan misi pertempuran di dalam tempat asrama dengan mereka menghadapi para pasukan ular yang banyak. Dengan Shonan menggunakan senjata gandanya, sedangkan Hong Yi menggunakan tombaknya yang menggunakan kekuatan api membakar para pasukan ular tersebut. Sedangkan Cie sendirian, ia juga berhadapan melawan pasukan ular dengan dibantu oleh sang sniper yang juga membantu Cie dari jarak kejauhan. Cie pun melanjutkan misinya dengan pergi ke kelas atas, tetapi para murid di sini yang panik, mereka semua tidak mengetahui mana yang baik dan juga mana yang jahat. Jadinya di sini pada saat Cie berniat untuk masuk ke dalam kelas tersebut dan menolong mereka, para murid di sana malah berpikir Cie merupakan orang jahat dan mereka mencoba untuk memblokir pintu agar Cie tidak bisa masuk. Dan sebenarnya di sana ternyata adanya monster ular yang menyamar menjadi murid. Monster ular itu pun menunjukkan dirinya dan langsung menyerang para murid yang berada di dalam, sedangkan Cie bersama dengan Yifei mencoba untuk masuk ke dalam sana menyelamatkan para murid. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja adanya murid yang berkacamata menghabisi ular itu menggunakan pisaunya dan juga dibantu dengan sang sniper yang dengan tembakannya yang tepat bisa menghabisi ular tersebut. Dan siswa kacamata ini merupakan murid biasa, tetapi ia sepertinya memiliki kekuatan dari agen dewa karena dirinya memiliki keterampilan khusus juga. Kemudian pun Cie bersama dengan Yifei dan juga siswa berkacamata ikut bersama Cie untuk membantu Cie dalam misi ini. Yang di sini Yifei memberikan penjelasan kepada Cie mengenai siswa berkacamata ini yang merupakan siswa tercerdas dan bahkan merupakan siswa paling pintar di seluruh kota ini, dan juga ia berpengalaman dalam bidang biologi. Namun di tengah perjalanan mereka dihadang lagi oleh para monster ular dan siswa berkacamata ini membantu Cie dengan ia meminjam pistolnya Cie. Sedangkan Cie melakukan pertarungan dari jarak dekat menggunakan pedangnya, dan dengan combo kedua orang ini mereka berdua mampu mengalahkan para monster ular. 我明白，在替我们守夜，无察觉，因为有人。可为什么我们毫？这
这个世界没那么简单。 Sedangkan untuk Cimo, ia menjalankan tugas untuk melupakan ingatan dari para siswa agar para siswa tidak mengalami trauma oleh penyerangan monster ular. Kemudian pun Cie bersama dengan si kacamata dan juga Yifei, mereka tetap melanjutkan pencarian. Untuk di sini mereka mencari siapa induk dari monster ular ini karena keberadaannya yang masih belum diketahui. Dengan di sini Cie bersama Yifei dan juga siswa berkacamata, pada akhirnya mereka sampai di sebuah kelas khusus yang di sana Cie menggunakan penglihatan spiritualnya, yang di sana Cie bisa menemukan keberadaan dari Li Xiaoyan. Tetapi anehnya di sini Cie tidak bisa merasakan keberadaan Li Xiaoyan merupakan induk dari monster ular, karena seharusnya jika Li Xiaoyan merupakan induk dari monster ular, seharusnya ia juga memiliki kekuatan dari monster ular. Namun di penglihatan dari Cie, Li Xiaoyan ini hanya seorang manusia biasa. Cie melaporkan hal ini kepada sang komandannya. Sang komandannya pun berpikir bahwasanya Li Xiaoyan berkemungkinan telah menggunakan kekuatan istimewanya untuk menutupi identitas sebenarnya. Dan di sini sang komandan masih mencurigai bahwasanya Li Xiaoyan merupakan sang induk dari monster ular. Mereka pun masuk ke dalam ruangan tersebut dan mereka menyuruh kepada para siswa lainnya untuk segera pergi keluar dari tempat ini. Dan di saat Li Xiaoyan ingin pergi dari sana, siswa berkacamata menembak Liu Xiaoyan, yang ternyata di sini Liu Xiaoyan malah terjatuh pingsan dan monster ular tidak ada di tubuhnya Li Xiaoyan. Yang seharusnya jika telah ditembakkan, maka monster ular itu akan keluar dari tubuhnya Li Xiaoyan. Dan ternyata benar bahwasanya Li Xiaoyan merupakan manusia biasa. Tetapi siswa berkacamata yang melihat ini menyadari adanya sesuatu hal yang mencurigakan, karena menurutnya monster ular di sini merupakan sang pemain sebenarnya, karena monster ular sendiri memiliki kemampuan untuk bisa melihat dan juga menampilkan ingatan dari para pasukannya. Seharusnya visualisasi dari monster ular ini lebih baik daripada mereka semua. Bisa dibilang monster ular ini telah mengetahui semua rencana mereka. Dan di saat mereka berniat untuk pergi dari sana, tiba-tiba saja adanya monster ular yang keluar dari balik pintu menyerang ke arah Yifei, membuat tangannya Yifei pun buntung. Dan di sini pun mereka menduga bahwasanya monster ular ini merupakan ratu sebenarnya dari para monster ular, dan mereka harus segera menghabisi monster ular tersebut. Dan karena kemunculan dari monster ular ini membuat monster ular lainnya yang ternyata telah menyebar sampai keluar kota, mereka juga telah mengaktifkan invensi mereka, membuat orang-orang yang telah terinfeksi di luar kota juga ikut terpengaruh, tidak hanya di dalam sekolah saja. 除掉李七，然后便决意利用暴乱。 Dan untuk sang komandan sekarang telah berada di hadapan dari black box yang di dalamnya terdapat dari harta legendaris Gaga, yang dimana harta ini merupakan harta yang akan digunakan untuk menyelesaikan misi ini jika rombongannya Cie gagal dalam menjalankan misi. Jadi di sini sang komandan bersiap-siap jika Cie bersama teman-temannya gagal, maka ia akan menghancurkan kotak hitam itu untuk membangkitkan harta legendaris burung gagak mereka. Cie bersama dengan siswa berkacamata pun mulai bekerja sama untuk menghadapi monster ular tersebut, yang pada akhirnya mereka berdua bisa mengalahkan monster ular. Dan tidak lama kemudian Hongyi bersama Shonan juga telah sampai ke tempat mereka, yang di sini pun Hongyi dengan segera membawa Yifei untuk pergi ke tempat pengobatan karena tangannya yang telah mendapatkan serangan dari monster ular sebelumnya. Tetapi tak disangka sang siswa berkacamata ini menggunakan kekuatan dewanya kembali, yang di sini ia bisa merasakan adanya kejanggalan lagi. Seharusnya kemunculan dari monster ular ini merupakan sebuah bentuk dari pengalih perhatian, yang artinya monster ular yang sebelumnya telah mereka kalahkan bukanlah sang ratu, dan seharusnya sang ratu dari monster ular ini kemungkinan besar merupakan salah satu dari mereka, karena di sini ia telah merencanakan rencananya dengan sangat baik, yang kemungkinan ia telah menggunakan Li Xiaoyan sebagai pengalihan perhatian untuk menjadi domba hitam, seakan Li Xiaoyan lah yang merupakan sang ratu monster ular. Dan siswa berkacamata ini ternyata telah menebak ratu sebenarnya yang merupakan Yifei. Sang siswa berkacamata itu pun langsung menembak Yifei, dan ternyata benar ia merupakan sang monster ular tersebut, yang artinya ia merupakan sang ratu sebenarnya. Yang langsung pun Cie bersama dengan siswa berkacamata dan juga Hongyi dan juga Shonan, mereka pun langsung bersiap-siap untuk menghadapi ratu ular tersebut.
这是唯一。 Tetapi sayangnya, alur cerita dari serial Donghua Slay the God episode kelima bersambung. Sangat disayangkan, lagi seru-serunya serial Donghuanya malah bersambung lagi. Dan cukup menarik sekali siswa berkacamata ini cuy, karena ia juga memiliki kekuatan dewa seperti Chie, dan juga ia memiliki penampilan yang berbeda, berambut putih, dan juga matanya memiliki kekuatan magis juga seperti Chie. Apa jangan-jangan ia juga merupakan seorang agen dewa seperti Chie juga lagi? Tapi masih belum ada jawaban yang jelas, dan kemungkinan jawaban itu akan terjawab untuk episode selanjutnya nanti di minggu depan hari Rabu pagi. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 是一个个